pertama yaitu penerapan model komparatif integrative reading and composition dalam pembelajaran keterampilan membaca pemahaman. Identitas penulis yaitu BF dari Jurnal Cakrawala Pendas volume 2 nomor 2 tahun 2016. Bidang kajian yaitu keterampilan membaca. Hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan keterampilan membaca pemahaman antara siswa kelas eksperimen yang menerapkan model CARC dengan kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran konvensional, serta pada ujian menunjukkan siswa yang memperoleh pembelajaran model CIRC memiliki peningkatan keterampilan membaca pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Dengan demikian dapat diketahui bahwa keterampilan membaca pemahaman siswa pada kelas eksperimen dengan model CIRC lebih baik daripada penerapan pembelajaran konvensional di kelas kontrol. Grand teori yang digunakan yaitu CIRL, metode penelitian yaitu tes dan quotient eksperimen. Dengan komentar saya, dari hasil tersebut perlu diperkuat dengan penelitian lebih mendalam guna mengetahui aspek lain seperti dampak pada keterampilan lainnya serta pengukuran pemahaman siswa dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu pembelajaran keterampilan membaca menggunakan koran elektronik oleh HMC dari Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam volume 11 nomor 1 tahun 2020. Bidang kajian yaitu keterampilan membaca. Hasil penelitian proses pembelajaran keterampilan membaca menggunakan koran elektronik berjalan dengan efektif. Grand teori yang digunakan yaitu koran elektronik, slide, proyektor, papan tulis, kamus, komputer, dan jaringan internet. Metode penelitian yaitu wawancara terstruktur dan tidak struktur dan observasi. Menurut saya, mungkin hal tersebut sangat membantu sehingga memungkinkan peserta didik untuk mengulang materi pembelajaran yang belum mereka pahami. Ketiga yaitu pembelajaran keterampilan menyimak dengan menggunakan media podcast berbasis model pembelajaran oleh KP dan IWR dari Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Indonesia volume 11 nomor 1. Bidang kajian yaitu keterampilan menyimak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sudah sesuai dengan skenario pembelajaran berdasarkan karakteristik model pembelajaran project-based learning. Evaluasi pembelajaran sudah sesuai dengan prinsip model pembelajaran project-based learning. Grand teori yang digunakan yaitu podcast berbasis project-based learning, metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Komentar saya yaitu pada hasil tersebut terdapat beberapa kekurangan yaitu mengenai beberapa hal yang masih luput dari perhatian guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran penggunaan media podcast kurang efisien. Yang keempat yaitu pemanfaatan aplikasi Google Meet dalam keterampilan menyimak dan berbicara untuk pembelajaran bahasa pada masa pandemi oleh NJ dan IWR dari Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia volume 9 nomor 2 tahun 2020 pada keterampilan menyimak. Hasilnya yaitu pemanfaatan aplikasi Google Meet dalam keterampilan menyimak dan membaca untuk pembelajaran bahasa pada masa pandemi untuk guru dan peserta didik dapat dianggap lebih optimal dan penyampaian materi yang diberikan guru jauh lebih dapat dipahami. Grand teori yang digunakan yaitu membaca dan mencatat. Metode yaitu Google Form yang berupa kuesioner dan melakukan wawancara online dengan video call. Menurut saya, penggunaan Google Meet kurang efisien karena siswa merasa pergerakannya dibatasi dan kebanyakan siswa tidak memahami yang dijelaskan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu penggunaan aplikasi pendidikan dalam menilai keterampilan membaca siswa SMP oleh
DNH, YFM, dan NH dari jurnal Bahasa dan Seni volume 50 nomor 2 bidang kajian keterampilan membaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Google Form sebagai aplikasi pendidikan untuk menilai keterampilan membaca siswa menunjukkan penilaian membaca berdasarkan pendekatan penilaian tradisional dengan fokus pada membaca intensif. Penelitian ini telah menunjukkan media yang sesuai untuk menilai keterampilan membaca siswa beserta fokus membaca dan desain penilaian yang sesuai dengannya. Selain itu, dengan penelitian ini Google Form mendominasi penggunaan media yang paling banyak digunakan untuk menilai kemampuan membaca siswa. Grand teori yang digunakan yaitu Google Form, metode wawancara terbuka, dan analisis dokumen. Komentarnya yaitu dengan Google Form dapat membantu serta mempermudah guru dalam mengevaluasi penilaian terhadap siswa-siswanya. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.